Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pengantar bisnis dan ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita akan belajar mengenai etika bisnis, social responsibility atau tanggung jawab sosial gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia, dan dunia bisnis. Bersama saya Rosana Eri. Oke, mari kita mulai. Di awal slide ini, mari kita sama-sama memahami mengenai etika bisnis. Jadi, etika bisnis itu apa sih? Kayak gitu. Nah, itu perlu banget kita pelajari karena ini kayak jadi landasan untuk pembahasan selanjutnya. Jadi, etika bisnis itu adalah sebuah prinsip-prinsip atau standar-standar yang menjelaskan perilaku-perilaku yang bisa diterima dalam bisnis. Etika bisnis ini tentunya itu erat kaitannya dengan personal etik gitu ya, secara personality itu tuh penting banget, baik itu untuk owner, baik itu untuk karyawan, employee gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi personal etik ini, kalau ngomongin tentang personal etik ya, karena etika bisnis itu kan erat kaitannya sama personal etik nih. Nah, personal etik ini tuh relate banget kayak gitu dengan values atau nilai-nilai yang dianut oleh seseorang tersebut atau prinsip-prinsip atau standar-standar yang menjadi apa ya, keyakinan bagi orang tersebut. Nah, itu akan berpengaruh dalam menjalankan etika dalam berbisnis. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai tanggung jawab sosial atau bahasa yang sering umum atau common kayak gitu ya, itu adalah social responsibility. Jadi social responsibility atau tanggung jawab sosial itu adalah bentuk tanggung jawab bisnis untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif dalam masyarakat. Terkadang banyak orang itu tuh sulit ngebedain antara etika bisnis dan tanggung jawab sosial kayak gitu. Yuk mari kita bedakan bersama-sama. Jadi kalau misalnya etika bisnis kayak gitu ya yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, itu tuh lebih ngomong ke individual, keputusan individu gitu ya, keputusan individual atau keputusan dari suatu grup kerja pada masyarakat yang mengevaluasi itu tuh benar atau salah. Tapi kalau tanggung jawab sosial ini itu tuh konsepnya lebih luas lagi. Jadi dia tuh lebih concern pada dampaknya gitu ya, dari sebuah aktivitas bisnis yang dijalankan. Kira-kira kayak gitu. Tabel ini itu tuh ngejelasin mengenai timeline apa-apa aja sih yang jadi isu atau pembahasan etika dan social responsibility yang ada di tahun-tahun kemarin itu apa aja kayak gitu. Kita bisa ngelihat nih tahun 1960-an, 1970-an, 1980-an itu tuh apa aja sih yang menjadi concern kayak gitu sampai saat ini gitu ya. Saat ini itu masuk dalam tahun 2000-an kayak gitu ya. Terus kita ngelihat dulu deh di tahun 1960-an gitu. Ternyata masih ada di isu-isu lingkungan. Jadi zaman dulu itu tahun 1960-an karena mulai pesatnya industri-industri, banyak banget yang melakukan kustomisasi massal produk-produk dan lain sebagainya, dan isu lingkungan ini menjadi concern di tahun 1960-an kayak gitu. Selain itu tahun 1960-an juga ada concern juga di human civil right gitu deh, intinya hak asasi manusia, hak pekerja dan lain sebagainya. Kira-kira ngomongin tentang kayak gitu. Terus juga ngomongin tentang peningkatan tensi employee-employer, terus kemudian perubahan etika dalam bekerja dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus tahun 1970-an itu ngomongin tentang militansi dari pekerja, terus ngomongin human right issues juga, hak asasi manusia kayak gitu ya, hak asasi pekerja dan lain sebagainya, masih dalam ranah-ranah itu. Terus beberapa juga tentang disadvantages consumers, ini udah mulai apa ya, udah mulai di blow up kayak gitulah, mengenai consumer kayak gitu. Terus transparansi isu juga, isu-isu transparansi itu menjadi isu juga di tahun 1970.
Terus tahun 1980-an itu banyak ngomongin tentang suap, terus mengenai kontrak ilegal kayak gitu, terus peddling, terus deceptive advertising kayak gitu dan lain sebagainya lah gitu ya. Terus tahun 1990 itu ngomongin tentang sweet soap and unsafe working condition. Jadi tentang ketidaknyamanan dalam bekerja dan lain sebagainya itu juga mulai diomongin di tahun 1990 kayak gitu. Terus tahun 2000-an ini cybercrime karena udah mulai digital kayak gitu dan sekarang juga cybercrime itu menjadi sesuatu yang masih menjadi isu ya, masih menjadi concern juga gitu karena memang dunianya udah digital kayak gitu. Terus financial misconduct, global issue tuh kayak isu-isu global kayak gitu loh. Kayak misalnya kalau di sini Chinese Product Safety, keamanan produk-produk China gitu ya. Keamanan dari banyak hal itu tahun 2000-an udah mulai ada isu-isu seperti itu gitu. Terus isu-isu mengenai sustainability, keberlanjutan lingkungan itu juga udah mulai dibahas di tahun 2000-an awal kayak gitu. Terus ngapain sih kita ngomongin tentang etika dalam berbisnis? Sebenarnya apa sih pentingnya etika ini gitu ya? Kenapa kita ngomongin tentang etika kayak gitu? Pentingnya itu apa kayak gitu? Setidaknya ini ada dua hal kenapa kita harus bahas ini dalam berbisnis kayak gitu. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Kepercayaan itu tuh pada banyak stakeholder gitu ya. Kepercayaan tuh nggak cuman ke customer aja gitu, tapi lebih luas daripada itu gitu ya. Pada pemegang saham di perusahaan, terus pada pemerintah kayak gitu. Jadi membangun kepercayaan pada semuanya sebenarnya. Jadi nggak cuman kepada customer aja, kepada konsumennya aja gitu tuh enggak kayak gitu. Terus yang kedua itu tuh sebenarnya kita tuh bisa meminimalisir konflik yang memungkinkan untuk timbul gitu ya dari sebuah aktivitas bisnis dan ini penting banget sih untuk meminimalisir konflik gitu karena bagaimanapun juga kalau misalnya ada konflik itu pasti akan ada cost yang kita keluarkan atau biaya yang kita keluarkan dan cost itu tentu akan mengurangi revenue kita gitu pemasukan kita dalam berbisnis jadi seminimal mungkin itu tuh ada konflik di sebuah bisnis. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai isu-isu etika dalam berbisnis, tapi di slide ini kita akan ngomongin tentang definisi-definisinya. Isu-isunya beneran, itu kita akan bahas di slide selanjutnya, gitu ya. Jadi, isu etika itu apa sih, gitu ya? Sebelum kita masuk ke isunya beneran gitu. Jadi definisinya apa sih isu etika gitu. Isu etika itu adalah masalah-masalah yang teridentifikasi atau dia juga bisa situasi atau juga peluang yang memerlukan seseorang untuk memilih dari beberapa tindakan yang mungkin dievaluasi sebagai benar atau salah, beretika atau tidak beretika kayak gitu. Jadi misalnya nih ya, ini situasi nih gitu ya, benar atau salah sih ini kayak gitu, beretika atau enggak sih ini. Nah, ketika ada itu namanya berarti ada isu etika. Misalnya apa ya, kita mau menanam sawit di hutan Kalimantan gitu ya, karena kita mau mendirikan, perusahaan minyak goreng. Minyak goreng kan lagi mahal nih gitu ya misalnya kayak gitu. Terus kita babat tuh hutan di apa namanya, Kalimantan kayak gitu, kita ganti dengan tanaman sawit kayak gitu. Kan tujuannya untuk, biar harga minyak juga lebih turun kan kayak gitu. Terus tapi menebang hutan gitu, ini beretika nggak sih? Ini salah nggak sih? Gitu. Nah, hal-hal semacam ini ketika kita bertanya seperti ini, itu namanya adalah isu etika kayak gitu. Jadi dia masalah-masalah yang teridentifikasi atau mungkin juga situasi gitu ya, nggak harus masalah atau sebuah peluang yang memungkinkan seseorang itu ya itu mikir gitu, memilih gitu ya dari tindakan yang mungkin dievaluasi ini bener apa salah gitu. Terus beretika atau enggak kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah apa namanya definisi dari isu etika. Terus yang
yang kedua kita akan ngomongin tentang suap gitu ya. Tadi Bu Rosana juga udah sedikit menyinggung tentang suap. Jadi suap itu apa sih kayak gitu ya. Suap itu adalah pembayaran atau hadiah gitu ya, atau sesuatu yang spesial. Jadi nggak harus pembayaran, nggak harus juga hadiah, tapi bisa aja sesuatu yang spesial, privilege maybe, atau apa kayak gitu ya, untuk mempengaruhi keputusan akhir dari suatu hal gitu ya. Jadi pokoknya dia ditujukan untuk mempengaruhi keputusan akhir dalam sesuatu kayak gitu. Nah, itu namanya adalah suap. Oke, sekarang kita ngomongin tentang isu-isu etika dalam bisnis dan ini beneran isu beneran. Kalau tadi kan ngomongin tentang definisinya. Nah, kalau ini tuh isu benerannya itu tuh apa sih contohnya kayak gitu. Jadi yang pertama, isunya itu adalah penyalahgunaan jam kerja. Kayaknya ini udah tahu sih gitu ya. Misalnya kalau misalnya yang dia strict kayak gitu ya, berbasis jam kerja, misalnya jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 gitu ya misalnya, terus antara jam 8 sampai jam 4 dia itu nggak kerja kayak gitu ya, dia malah ngapain kayak gitu. Nah, itu berarti dia penyalahgunaan jam kerja kayak gitu. Tapi ada juga apa namanya jam kerjanya nggak strict gitu ya, yang nggak harus gitu jam 8 sampai jam 4 gitu. Misalnya dia kerjanya pokoknya sehari gitu ya, itu dia kerjanya 7 jam kayak gitu. Kan ada juga yang jam kerjanya kayak gitu. Apalagi di musim WFH kayak gini ya, work from home kayak gitu. Jadi misalnya sehari itu 7 jam, tapi dia kerjanya cuma 3 jam gitu ya dalam sehari. Nah, itu penyalahgunaan jam kerja juga kayak gitu. Nah, itu adalah isu-isu etika dalam bisnis kayak gitu. Yang kedua itu adalah penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Ini kayaknya juga penjelasannya nggak terlalu panjang gitu ya, pasti banyak yang udah ngerti juga tentang ini. Jadi, misalnya make barang-barang yang ada di perusahaan, tapi untuk kepentingan pribadi kita, kayak gitu, itu juga nggak boleh gitu ya. Kayak gitulah kira-kira. Jadi nggak boleh pakai, ke barang-barang yang ada di perusahaan, tapi untuk diri kita pribadi, bukan untuk perusahaan gitu, bukan untuk pengembangan diri kita di perusahaan dan lain sebagainya. Jadi untuk kebutuhan pribadi banget gitu ya. Yang ketiga itu adalah perilaku kasar dan intimidatif kayak gitu. Jadi perilaku kasar atau apa kasus-kasus apa gitu ya yang ada di kantor-kantor gitu kan sering kita sering dengar masuk berita yang kriminal-kriminal gitu ya, perlakuan nggak baik gitu pada karyawan dan lain sebagainya itu juga menjadi isu-isu etika gitu. Terus berikutnya yang keempat adalah konflik kepentingan gitu ya, konflik interest kayak gitu. Contohnya apa ya kalau ini ya, oh misalnya gini, ada orang nih satu kantor sama siapa misalnya adiknya atau kakaknya, atau siapa pamannya gitu ya, karena dia itu tuh masih saudaraan maka dia dapat privilege gitu ya misalnya, terus dia salah, nggak ada yang berani negur, dia masuk telat kayak gitu ya, nggak ada yang tegur, dia kerja seenaknya, nggak ada yang bisa yang berani negur kayak gitu. Nah, itu adalah konflik kepentingan sih kayak gitu. Jadi nggak boleh gitu ya, apa namanya, mentang-mentang dia siapa terus dapat privilege lebih. Nah, itu contoh dari konflik kepentingan. Kayak gitu sih. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari etika dalam berbisnis. Oke, ini ada 3 hal gitu ya yang mempengaruhi etika. Yang pertama adalah individual standards and values. Jadi pertama adalah standar-standar dari seorang individu atau nilai-nilai yang dianut seorang individu itu tuh akan berpengaruh banget pada dia berlaku etika atau enggak kayak gitu. Jadi memang dari diri dia kayak gitu. Oh, ini tuh salah, ini tuh enggak. Ah, itu tuh enggak apa-apa gitu. Ngasih suap itu enggak apa-apa, ini tuh apa. Nah, itu tuh berpengaruh banget pada penjalanan etika dalam berbisnis kayak gitu ya. Individual standard and values gitu. Jadi nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang itu tuh penting banget dan berpengaruh pada etika gitu ya, dia dalam melaksanakan suatu jobs-nya dia kayak gitu.
Yang kedua itu adalah manager and coworkers influence. Jadi pengaruh dari manajer atau juga rekan kerja itu tuh berpengaruh banget pada perilaku beretika atau enggak kayak gitu. Pilihan beretika atau enggak. Jadi kalau manajernya atau pimpinannya atau supervisornya itu tuh beretika, mengajarkan etika, ini tuh boleh, ini tuh enggak, ini tuh baik, ini tuh enggak baik dan lain sebagainya, itu tuh kan berpengaruh. Begitu juga dengan rekan kerja. Kalau rekan kerjanya itu oke kayak gitu ya, dia tuh bisa memberikan pengaruh yang baik untuk beretika, untuk berperilaku beretika, itu juga akan berpengaruh pada seseorang itu bisa beretika atau enggak. Jadi budaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu pengaruh banget. Terus yang ketiga itu adalah opportunity, peluang, peluang untuk salah, peluang untuk apa ya? Tidak beretika itu ada enggak sih kayak gitu. Itu tuh juga apa namanya bisa berpengaruh pada seorang itu melakukan tindakan-tindakan etika atau tidak beretika kayak gitu. Jadi penting banget tuh kayak misalnya SOP, standard operating procedure kayak gitu ya. SOP-nya seperti apa gitu ya. Nah, kayak gitu itu tuh penting banget karena kalau lalai gitu ya, nggak menentukan SOP gitu dan nanti menimbulkan peluang-peluang yang jadinya nanti bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak beretika kayak gitu. Jadi tutup peluang-peluang yang memungkinkan orang untuk tidak beretika itu penting banget. Jadi ada 3 hal sih yang membuat seseorang gitu ya itu tuh memilih untuk beretika atau tidak beretika. Tadi yang pertama adalah pilihan individu atau standar individu gitu ya atau nilai-nilai individu gitu. Yang kedua adalah pengaruh dari manajer dan juga rekan-rekan kerja itu juga berpengaruh dan yang ketiga adalah adanya peluang atau enggak kayak gitu. Dan berikutnya kita akan ngomongin tentang isu-isu tanggung jawab sosial kayak gitu ya. Kalau tadi adalah isu-isu tentang etika, sekarang kita akan ngomongin tentang isu-isu tanggung jawab sosial. Ngomongin tentang isu-isu tanggung jawab sosial itu tuh nggak lepas dari empat hal inilah, ngomongin tentang 4 hal inilah. Yang pertama adalah relasi dengan owner and stockholder. Itu kayaknya emang jadi kayak kewajiban sih, itu tanggung jawab banget gitu ya, tanggung jawab kita gitu ya, responsible kita kalau kita kerja di sebuah bisnis itu tuh pasti kayak gitu. Jadi pasti akan tanggung jawab ke ownernya gitu ya dan juga ke stockholdernya ke pemegang saham di perusahaan itu gitu ya dengan memberikan profit dengan share sesuatu yang apa namanya simetris gitu ya emang keuntungannya sekian gitu ya jujur gitu transparansi kepada mereka ini kepada owner dan juga stockholder kayak gitu jadi kita emang harus seperti itu gitu ya isu-isu yang terjadi ya tentang asymmetric information kayak gitu ya tentang informasi-informasi yang enggak simetris, yang enggak benar gitu ya tentang perusahaan gitu ya. Supaya nanti saham yang pembagian saham yang dibagi itu tuh enggak sedikit aja kayak gitu dan banyak buat perusahaan aja itu tuh enggak boleh kayak gitu ya. Jadi emang harus transparansi gitu. Itu adalah isu-isu yang sering terjadi gitu ya di perusahaan mengenai hal ini kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah relasi dengan customer. Jadi isu-isu dengan customer gitu ya. Kalau kita perusahaan kita tuh harus punya tanggung jawab ke customer juga gitu ya. Misalnya dengan penyediaan produk yang aman kayak gitu ya. Untuk dipakai, untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Contohnya apa ya? Contohnya tuh produk skincare maybe ini karena mungkin buat mbak-mbak gitu ya. Kalau skincare itu misalnya kita oke lah menjanjikan sebuah produk yang bikin kulit jadi bening gitu ya, glowing dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ternyata produk itu mengandung misalnya merkuri atau hidrokinon yang nggak boleh gitu ya, yang bikin kulitnya itu nanti kalau nggak pakai itu tuh jadi rusak kayak gitu. Nah itu nggak boleh juga kayak gitu ya. Kita harus punya tanggung jawab sosial pada customer juga kayak gitu. Terus isu-isu yang lainnya adalah isu-isu mengenai sustainability, berusaha kasih tanda petik gitu ya di slide ini karena di sini sustainability-nya ngomongin ke isu-isu lingkungan gitu ya, ngomongin tentang polusi, energi alternatif, terus respon pada isu-isu lingkungan kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita
berusaha atau berbisnis kayak gitu ya. Itu ya kita harus punya tanggung jawab juga pada, lingkungan kayak gitulah intinya gitu ya. Jadi nggak cuman tadi pada owner, nggak cuman pada stockholder, pemegang saham, nggak cuman pada customer, tapi kita juga harus tanggung jawab pada lingkungan kayak gitu ya, lingkungan alam kayak gitu-gitu. Jangan sampai kita merusak, kita juga harus punya tanggung jawab di situ gitu ya. Terus yang keempat, kita juga harus punya tanggung jawab pada komunitas dan juga masyarakat gitu ya. Karena kadang, dalam menjalankan bisnis gitu ya, itu juga, mungkin menimbulkan limbah yang apa namanya, nggak baik untuk masyarakat yang ada di sekitar gitu ya, nggak mempengaruhi, komunitas-komunitas yang ada di situ dan lain sebagainya, dan itu juga harus ditanggulangi kayak gitu. Jadi ada 4 ini sih, tanggung jawab sosialnya pada owner, stockholder, terus pada customer, pada lingkungan, dan juga pada masyarakat. Jadi pembahasan mengenai tanggung jawab sosial tuh biasanya emang nggak lepas dari 4 elemen ini, kayak gitu. Oke, gitu aja, pertemuan kita di sesi kedua ini. Selanjutnya kita nanti akan Q&A. Q&A-nya ada di, virtual room, kita mungkin pakai Gbit atau Zoom, seperti itu. Sekian aja materi dari Bu Rosana. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.